Pernah nggak sih ngerasa makin kita kejar sesuatu, kok malah makin jauh? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah konsep keren banget dari John Kai, namanya obliquity. Konsep ini, wah, bisa-bisa ngejungkir balikin total cara kita mandang sebuah tujuan. Oke, biar gampang ngertinya, kita mulai dulu dari beberapa teka-teki aneh dari dunia nyata. Pertanyaannya mungkin kedengeran agak nyeleneh ya, tapi di balik jawabannya, ada rahasia besar yang tersembunyi. Coba deh pikirin ini. Kenapa ya, orang yang paling bahagia itu seringnya justru bukan orang yang sibuk ngejar kebahagiaan, mereka itu kan malah nemuin kebahagiaan sejati pas lagi ngelakuin hal-hal yang jujur aja susah, kayak mendaki gunung atau ngebesarin anak. Itu kan penuh tantangan, nggak cuma seneng-seneng doang. Dan ternyata, hal yang sama juga kejadian di dunia bisnis loh. Perusahaan-perusahaan yang paling visioner, yang paling sukses, mereka itu fokusnya ke tujuan yang lebih gede dari sekedar duit. Anehnya kan? Justru mereka inilah yang akhirnya dapat untung paling gede, ngalahin saingan mereka yang cuma mikirin profit, profit, profit. Nih, satu lagi yang aneh. Kenapa sih rute paling cepat buat nyebrangin benua itu gak selalu garis lurus? Contoh paling klasik ya terusan Panama. Buat pindah dari Samudra Atlantik ke Pasifik, kapalnya itu malah belok dulu ke arah tenggara. Jadi pas nyampe, posisinya malah lebih ke timur daripada pas berangkat. Aneh kan? Tapi justru itu cara tercepat buat ke barat. Jadi, semua teka-teki tadi itu bukan kebetulan semata. Semuanya nunjuk ke satu prinsip yang sama, yang kuat banget. Namanya obliquitas. Dan prinsip inilah yang ngejelasin cara terbaik buat ngegapai tujuan-tujuan kita yang paling besar dan paling rumit. Istilah obliquitas ini sendiri dicetuskan oleh Sir James Black, seorang farmakolog hebat, peraih Nobel. Bayangin aja, dia bisa ngasih keuntungan luar biasa buat perusahaannya, bukan dengan cara ngejar-ngejar laba, tapi dengan fokus total sama passionnya di bidang penelitian. Nah, prinsip inilah yang dia pegang. Jadi, intinya obliquitas itu apa sih? Gampangnya gini, ini adalah seni mencapai tujuan, secara nggak langsung. Fokusnya itu bukan ke tujuan akhir, tapi ke perjalanannya. Kita beradaptasi, kita bereksperimen di tengah jalan, dan tiba-tiba aja tujuan besar itu tercapai sebagai hasil dari proses yang kita jalani. Oke, sekarang bagian yang seru nih. Kita lihat gimana prinsip ini bekerja di dunia nyata, khususnya di dunia bisnis. Di sini ada yang namanya paradoks pencarian laba. Fenomena ini sebenarnya umum banget, tapi anehnya sering banget kita lewatin gitu aja. Ambil contoh Boeing deh. Selama puluhan tahun, tujuan mereka simpel. Makan, bernapas, dan tidur di dunia aeronautika. Fokusnya itu cuma satu, bikin pesawat yang hebat. Dan dengan misi yang didorong sama passion ini, Boeing berhasil menciptakan pesawat-pesawat legendaris kayak 747 dan benar-benar mendominasi pasar dunia. Tapi, semua berubah di tahun 90-an. Budaya Boeing geser. Fokus barunya bukan lagi pesawat hebat, tapi angka. Biaya unit, return on investment, keuntungan pemegang saham. Hasilnya bisa ditebak. Inovasi mereka mandek, mereka kesalip sama saingan utamanya, Airbus. Dan parahnya lagi, nilai saham mereka malah anjlok. Nah, ini perbandingan yang jelas banget. Di satu sisi ada Pfizer yang bilang, kita harus dapat untung dari semua yang kita lakuin. Pendekatan yang sangat langsung kan? Terus di sisi lain ada George Merck yang bilang, obat itu buat manusia, bukan buat keuntungan. Keuntungan itu bakal ngikutin. Filosofi Merck yang nggak langsung ini, yang fokus ke manusia, malah bikin perusahaannya jauh lebih untung dalam jangka panjang. Bahkan, dengerin deh ini, Jack Welch, mantan CEO General Electric, yang dulunya dikenal sebagai dewanya nilai pemegang saham, di akhir karirnya dia ngaku loh, dia bilang nilai pemegang saham itu ide paling bodoh di dunia. Tugas perusahaan itu katanya yang ngurusin karyawan, pelanggan, sama produknya. Kalau itu benar, keuntungan pasti datang sendiri. Nah, itu esensi dari obliquitas. Oke, jadi pertanyaan besarnya sekarang, kenapa sih pendekatan yang lurus-lurus aja ini sering banget gagal? Jawabannya, sebenarnya cukup simpel. Karena dunia nyata itu, ya, nggak kayak teka-teki yang rapi dan bisa diprediksi. Kalau kita main sudoku, pendekatan langsung itu manjur banget. Tujuannya jelas, aturannya pasti, jawabannya cuma satu. Tapi, masalah di dunia nyata beda banget. Tujuannya seringkali nggak jelas, lingkungannya berubah-ubah terus, semuanya saling terhubung dengan cara yang rumit, dan solusinya bisa banyak atau bahkan nggak ada sama sekali. Kehidupan kita, bisnis kita, itu semua berantakan dan kompleks. Contoh kegagalan pendekatan langsung ini adalah proyek perumahan Pruitt Ego. Di atas kertas, desainnya rasional banget, bahkan dapat penghargaan. Tapi pada akhirnya, proyek itu harus dihancurkan. Kenapa?
karena mereka lupa kalau rumah itu bukan cuma mesin untuk tinggal. Ada interaksi sosial, ada hal-hal nggak terduga yang bikin sebuah komunitas hidup. Dan kalau kita abai sama hal-hal kompleks ini, entah itu dalam membangun rumah atau bisnis, ya pasti bakal gagal. Oke, oke. Konsepnya udah mulai kebayang kan? Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa nerapin cara berpikir yang keren ini di kehidupan sehari-hari? Yuk kita bedah langkah-langkah praktisnya. Intinya, berpikir secara oblik itu soal ngubah mindset. Pertama, fokus ke tujuan yang lebih tinggi, jangan cuma target-target jangka pendek. Kedua, siap buat beradaptasi dan bereksperimen. Kita belajar tentang tujuan kita sambil jalan. Ketiga, sadar diri kalau dunia ini rumit dan pengetahuan kita terbatas. Dan yang terakhir, belajar menyeimbangkan banyak hal. Jangan cuma terobsesi memaksimalkan satu hal aja. Ini soal menerima kalau jalan terbaik itu seringkali kita temukan lewat coba-coba, bahkan lewat kesalahan. Jadi mau itu soal nyari kebahagiaan, bangun karir yang sukses, atau bikin sesuatu yang benar-benar berarti, coba deh ingat prinsip ini. Pencapaian-pencapaian paling luar biasa dalam hidup seringnya datang dari arah yang gak kita duga. Nah, sekarang coba tanya ke diri sendiri. Tujuan hebat apa yang mungkin justru bisa Anda capai kalau Anda berhenti mengejarnya secara langsung?